Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang etos kerja dalam pandangan Islam ya. Mari kita lihat bahwa definisi dari kerja keras, etos kerja. Ya, kita cari tahu dulu tentang kerja. Pengertian kerja itu adalah melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Itu definisi kerja keras ya. Kerja. Kemudian kerja keras, makna melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Itu kerja keras. Kalau tadi kerja saja adalah kegiatan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kalau kerja keras adalah melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian dalam bahasa Arab, kerja ini disebut dengan amala, ya'malu, dan yang seakat dengan kata tersebut. Dalam Al-Quran juga, kata-kata yang berarti bekerja ini diulang hampir sebanyak 412 kali. Dan sering sekali dihubungkan dengan pekerjaan yang soleh atau amal soleh. Kemudian amal soleh itu sendiri adalah pekerjaan yang membawa kebaikan. Baik bagi pelakunya maupun orang lain. Nah, kebaikan tersebut dapat berupa kebaikan ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, Islam ini sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa bekerja keras atau memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian Rasulullah SAW sendiri adalah sebagai pribadi yang pekerja keras ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Nah, itu sebagai perwujudan bahwa memperlihatkan bahwa Rasulullah itu sendiri adalah sebagai pribadi yang bekerja keras. Bekerja keras. Sejak kecil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ikut dengan pamannya untuk berdagang sampai ke negeri Syam. Itu pertanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memiliki pribadi yang bekerja keras. Mari kita lihat, kita belajar dari sebuah gambar, ya. Dan ini adalah salah satu gambar etos kerja, hasil dari etos kerja atau kerja keras. Ada etos kerja orang Jepang hasil, kemudian juga karya orang yang masih dimanfaatkan sampai saat ini, itu merupakan bagian dari hasil kerja keras seseorang. Kemudian juga dapat kita lihat di sini, atas kerja keras maka sukses itu hasil dari kerja keras ya. Kemudian juga dapat kita lihat di sini ada sebuah gambar pola pikir menentukan cara kerja ya. Andai kata seperti gambar pertama ini terus disuruh-suruh ditarik, ternyata ini memerlukan kerja otot ya. Kemudian dengan kerja cerdas dapat kita lihat gambar di sini, tinggal menggigitkan apa namanya makanan di depannya dengan sendirinya bisa berjalan gitu ya. Sambil kita bisa duduk di atas hewan tersebut ya. Kemudian berikutnya bahwa prestasi itu bukanlah suatu kebetulan dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa adanya kerja keras. Ini sebagai pembelajaran bagi kita ya. Kemudian ayat-ayat tentang semangat kerja terdapat dari berbagai surah dan ayat ya. Ada Quran surah At-Taubah ayat 105, Al-Fusilat ayat 5, Yasin ayat 12, Al-An'am ayat 106, Al-Qasas ayat 77, Al-Jumu'ah ayat 10. Maka mari kita lihat yang akan kita pelajari hari ini adalah Quran surah At-Taubah ayat 105 dan bagaimana menerapkan dari pesan-pesan mulia yang terdapat dalam Quran surah At-Taubah. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah,
Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu adalah Quran surah atau ayat 105 tentang etos kerja. Kemudian fokus ayat-ayat tentang semangat kerja itu ada dua. Yang pertama Quran surah At-Taubah ayat 105, yang kedua adalah Al-Jumu'ah ayat 10 ya. At-Taubah ayat 105 sudah dibacakan tadi dan pengertiannya. Kemudian kita lihat ada pesan mulia yang terdapat di dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal saleh sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Dan juga setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW dan mukmin di akhirat kelak. Lalu akan dibalas sesuai dengan amal tersebut. Janganlah merasa amalnya sudah cukup atau sudah banyak untuk bekal hidup di akhirat. Itu pesannya. Kemudian setiap manusia akan kembali ke akhirat dan menerima apa yang diperbuat ketika di dunia. Seorang mukmin hendaklah jangan larut dengan kehidupan duniawi ya, hingga melalaikan untuk kehidupan di akhirat. Itu pesan mulia yang terkandung di dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 ya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara menerapkannya atau bagaimana cara membiasakan diri kita untuk bisa berperilaku kerja keras dan memiliki etos kerja yang tinggi. Pertama adalah niatkan bahwasannya kerja keras ini merupakan suatu ibadah kepada Allah. Kemudian mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah apabila mendapati sebuah kesulitan, terus dilakukan dan semangat. Tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. Selalu bertawakal kepada Allah, selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan, selalu bersabar apabila hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Kemudian meningkatkan semangat, pengetahuan dan keterampilan kita untuk menunjang pekerjaan. Saling memberi motivasi dengan rekan-rekan kita, kemudian juga menciptakan suasana pekerjaan yang nyaman, melibatkan teknologi yang canggih dalam proses pekerjaan. Tentunya pada hari ini kita gunakan teknologi yang begitu canggih. Kemudian tujuan bekerja dalam Islam itu apa? Sehingga Allah memerintahkan kita untuk memiliki sikap etos kerja yang tinggi. Yang pertama adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sudah diperintahkan Allah. Kemudian menolak kemungkaran, kepentingan amal sosial, dan memberikan langkah untuk keluarga. Itu adalah tujuan bekerja dalam Islam. Kemudian manfaat bekerja dalam Islam. Untuk apa manfaatnya? Pertama adalah kita akan terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Kemudian yang kedua, menjaga martabat diri sendiri sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melatih sifat tabah, sabar dan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manfaatnya. Kemudian ada sebuah hikmah di balik kerja keras. Yang pertama, dapat mengembangkan potensi diri kita, baik itu bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian juga dapat membentuk pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Dapat mengangkat harkat martabat diri kita, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. Kemudian dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, dapat mendorong untuk hidup mandiri, dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga, mampu menjalani kehidupan yang layak, menimbulkan rasa sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia, dapat meraih cita-cita menjadikannya seorang yang dermawan. Yang utama, hikmah dari kerja keras adalah disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah karena niat kerja keras yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah merupakan bagian dari ibadah, dapat memelihara kemuliaan sebagai orang